Halo, nama saya Nathan. Saya dari DJ Gates Inventor level 1. Hari ini saya ingin mempresentasikan dua project yang sudah saya buat, yaitu WS2812B Programmable LED Strip sama Temperature and Humidity Sensor. Jadi pertama saya akan membuat LED strip dulu. Nah, ini yang bisa dari sini, ini bentuk stripnya. Ini kalau digambar seperti ini. Enggak. Nanti ada stripnya. Terus di sini ada Arduino. Nanti ini dihubungin ke Arduino dan nanti ada codingannya. Jadi nanti warnanya bisa macam-macam. Terus di sini ada kabel 5 volt plus 5 volt. Yang dia bangun kabel oranye. Ini kabel untuk menerima aliran listrik dari si Arduino ya. Oke, jadi kalau untuk buildingnya cukup mudah. Untuk yang 5 volt dimasukkan nanti ke pin 5 volt di sini. Lalu untuk yang di tengah atau yang digital input yang ini sekali lagi dicolokkan di daerah salah satu di daerah sini. Tapi yang saya gunakan adalah pin 8. Dan GND ini sekali lagi ini pin negatif. Ini bisa ditancapin di pin GND. Ada 3, ada 1, 2, ada 3. Ini GND semua pinnya sama aja, jadi bisa saya tancapin di mana terserah, yang penting GND dan akan tetap bisa. Ya, jadi seperti ini saya buildingnya. Ini digital output. Ini yang hijau untuk GND, terus yang oranye untuk power atau 5 volt. Ya sudah, untuk buildnya situ saja. Oke, sekarang kita akan mulai codingnya. Jadi untuk LED strip ini itu kita akan menggunakan salah satu library yang ada di Arduino IDE, namanya ada Fruit ada Fruit Neo Pixel. Nih yang ini. Ada Fruit Neo Pixel, ada Fruit. Jadi nanti bisa dipakai. Ini nih. Itu nanti bisa dipakai buat mengontrol lampu yang terdapat di LED strip ini. Oke, jadi ini codingannya. Codingan untuk si LED strip ini. Nanti ini hasilnya itu jadi ya aku upload. Oke, jadi ini hasil dari LED stripnya. Jadi ini warnanya dari bawah sampai atas itu nanti. Maaf ini kabelnya agak ngawur. Itu nanti akan ada pergantian warna. Tolong dimatiin bis. Ya ini kok nanti warna hasil kayak gini. Let me zoom. Ya. Ini dari bawah sampai atas dia akan
akan ada pergantian warna. Nah ini mungkin di sini ada set brightness 5. Nah, ini ada alasan aku namanya set brightness 5. Ini seolah kalau misalnya 60 ya. Ini kan di codingan awalnya kalau di ini itu 64. Extender sebenarnya. Nah ya, ini jadi lebih terang. Oh, ini bukan terang ya, sorry. Ini kalau misalnya bikin 150, coba ya. Ini makin terang nih. Coba dimatiin nih. Ya, seterang ini nih. Nanti kalau dibedain sama tadi yang 5, nah sejauh ini redupnya sebeda itu. Ya, jadi untuk codingannya, jadi ini untuk penjelasan codingannya. Jadi untuk di bahasan pertama kan di sini ada include Adafruit NeoPixel H. Jadi ini tuh akan menggunakan library dari Adafruit NeoPixel .h. Nah, lalu di sini ada define LED pin 8 dan define LED count 20. Itu kedua define ini itu diperlukan untuk nanti membuat variable strip yang mencakupi LED count, LED pin, Neo JRB dan frekuensinya yaitu Neo KHZ atau kilohertz 900. Lalu di sini kita ada ini nih. Ada function uint 32 underscore tag itu will byte will post. Jadi ini tuh berganti warna karena ada seperti kayak angka yang terus naik, yang masih angka itu akan melambangkan kayak suatu warna. Misal kayak jadi nanti kayak satu angka, misalnya angka 1 itu melambangkan warna misal merah, hijau atau biru. Terus angka 2 ungu, hijau, coklat, abu-abu, ya itu bisa. Nah, tapi bukan kayak gitu. Kalau di sini tuh misal will post angka 1 itu sama dengan RGB-nya berapa? Misalnya will post 1 RGB contoh 78, 39 sama 127. Tapi kalau di sini ini tuh will post di bawah 85 ya. Will postnya ini nanti terus naik. Will postnya itu kalau di bawah 85 ini misalnya mulai dari will post 0. Nanti berarti return strip color. Nanti strip color ini 0. Nanti mulai dari untuk red, green, blue. Ini red 255 dikurangin will post kali 3. Nah, 0 kali 3 sama dengan ya 0. Jadi terus ini juga 0. Lalu ini juga 0. Ini tidak jadi dikurangin karena will post kali 3 jadi 0. Jadi untuk era 255. Nanti kalau udah 1, nanti baru nanti 255 dikurangi 3. Terus nanti 3, 0 tetap. Nanti ini akan terus naik, si will postnya akan terus naik sampai nanti angkanya 85. Kalau sudah lebih dari 85, nanti akan lanjut ke will post 170. Dan seterusnya sampai will post 170 juga lah sama. Jumlahnya dikali 3, terus itu 255 dikurangin will post kali 3 itu 0. Iya, itu untuk function will. Ini nanti digunakan untuk pergantian warnanya. Nah, terus lanjut ke void setup. Jadi di void setup nya ada strip begin, terus ada set brightness sama strip show. Jadi strip begin ini jadi agar stripnya itu ada
power atau aliran listriknya. Terus lalu di sini ada strip, berarti tadi aku udah sempat jelasin ini buat ngatur kecerahan LED stripnya. Terus ada strip show buat buat nge-update stripnya, tapi di saat setup masih mati. Terus lalu di void loop, dan ini di void loop ada dua variable yang terus naik, yang angka itu terus naik. Ini strip show buat nge-update stripnya, lalu akan delay 5 milisecond. Ya itu saja untuk codingan stripnya. Oke, jadi ini project kedua. Jadi ini temperatur dan humidity sensor. Jadi nama modulnya tuh DHT11. Itu tuh bisa mendeteksi kelembapan dan suhu yang ada di udara. Nah ini sebenarnya sama aja pinnya kayak tadi yang LED strip ini. Ada datanya, ada negatifnya, sama powernya di positif. Sama aja sini GND di GND. Tapi kalau di sini plus ke 5 volt, habis itu di sini pin 8 kayak tadi. Lalu di sini kan di sini aku ada codingannya. Jadi untuk ini library yang digunakan itu DHT. Terus sama kayak tadi di ada define-nya juga. Tapi kalau ini namanya DHT11 pin, ini pin untuk DHT ya. Terus habis itu di sini ada define DHT type. Ini tuh tipe dari si DHT-nya. Jadi ini kalau ini ada DHT, ini namanya DHT11. Jadi ini makanya namanya DHT11. Ada satu jenis lagi namanya DHT22. Tapi di sini kita menggunakan saya menggunakan DHT11. Kalau di sini ada DHT ini berarti variabel DHT itu mencakupi pinnya berapa sama jenisnya. Lalu di sini ada flowchart lab. Saya bikin 9600 ini nanti di serial monitor. Nanti akan ada kayak muncul hasil kelembapan berapa persen sama suhunya berapa nanti muncul di sini. Terus DHT bikin ini buat start si DHT-nya. Lalu itu di void loop ada float H sama float T. Nah ini float H-nya nih ke DHT read humidity. Float itu sebenarnya itu apa itu float? Float itu angka, tapi angka itu bisa desimal. Ini beda sama kayak boolean sama integer. Kalau integer kan angka bulat. Terus kalau boolean kan cuma true or false atau 0 sama 1. Tapi kalau float itu bisa sampai desimal. Nah ini untuk H itu di DHT read humidity. Nanti ini berarti H-nya itu ya humidity. Nah tadi read humidity hasil dari pembacaannya dari si DHT-nya. T juga sama, tapi ini membaca hasil dari pembacaan suhunya. Lalu yang ini if is-nan H, is-nan T. Jadi ini is-nan itu is not a number. Jadi apabila H-nya itu bukan angka atau T-nya itu bukan angka, nanti maksudnya mau satu mau dua-duanya nanti ini akan memunculkan error karena ini nanti kalau ada salah satu nanti akan serial print error failed to read from data sensor atau kegagalan membaca dari si sensor DHT-nya return. Lalu nanti di sini ada serial print temperatur T23 C. Nah ini berarti teks, barisan teks yang ini yang memberitahu humidity-nya itu ada berapa, terus di humidity temperaturnya berapa, terus di bawah juga sama, tapi ini buat humidity. Ini delay 1000 berarti delay update-nya tuh 1 detik. Jadi aku coba upload ya. Jadi di serial monitor ya, kok fail sih? Oh, bagian di sensornya ada 3 itu. Ya ini. Oh ya ini maaf. Ini pas saya awal bikin, saya menemukan cara buat ganti si ini ya. Tapi karena waktunya sudah tidak cukup, tidak akan saya
gunakan cara buat benerin ini ya. Jadi nih ada nih temperatur bla 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 sama humidity bla bla bla. Ini kalau bisa saya cuma nafas ke sini nanti pasti humidity-nya akan berubah. Nah, mungkin juga ya, ini saya coba. Nah, teman, humidity-nya 71, 92, nanti tadi 24,8, sekarang 26,2. Ini juga 95, 96. Nah, ini saya menurun, akan menurun balik karena saya sudah berhenti. Yaudah, itu saja untuk temperature and humidity sensor. Terima kasih.